Oke Bapak Ibu, kita mulai saja. Silahkan kepada Bu Carla selaku moderator. Silahkan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Sore. Selamat sore. Selamat sore. Terima Selamat kasih sore. sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini bisa meluangkan waktu untuk menghadiri webinar diseminasi tentang budaya positif. Dengan saya, I Gusti Ayu Carla Komala Dewi sebagai moderator dan Bapak Komang Wisya Swadharma selaku pembicara yang merupakan calon guru penggerak rekognisi Angkatan 3 Kota Denpasar. Izinkan saya untuk memberikan sedikit informasi bahwa kegiatan diseminasi ini merupakan bentuk aksi nyata dari modul 1.4 program guru penggerak, di mana melalui kegiatan ini memberikan kesempatan kita bisa saling berbagi informasi dan pengalaman, khususnya tentang budaya positif, sehingga kita semua bisa bergerak bersama dalam menumbuhkan lingkungan sekolah yang mengedepankan nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai dengan tujuan profil pelajar Pancasila. Sebelum kita menginjak ke acara berikutnya, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Saya pimpin doa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Webinar hari ini kami rencanakan berjalan kurang lebih selama 90 menit dengan 60 menit pemaparan materi, 30 menit tanya jawab, dan terakhir kegiatan refleksi. Perlu kami informasikan bahwa seluruh kegiatan webinar ini kami rekam sebagai bukti terlaksananya aksi nyata modul 1.4. Adapun susunan kegiatan pada hari ini, pertama adalah pembukaan dan perkenalan, sudah berlangsung. Kedua adalah doa, sudah berlangsung. Ketiga, presentasi konsep. Keempat, tanya jawab. Dan kelima, refleksi. Untuk menjaga kegiatan hari ini berjalan dengan tertib, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mematuhi kesepakatan kegiatan yang langsung dipaparkan oleh Bapak narasumber kita. Jadi berikutnya untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu moderator, Ibu Ayu Carla. Saya sapa dulu Pak Gede Pase. Terima kasih sudah datang. Kalau datang di tengah-tengah, ya. Jadi saya izin share screen Bapak Ibu. Oke, sudah kelihatan. Jadi Bapak Ibu, di sini saya selaku calon guru penggerak rekognisi Angkatan 3 Kota Denpasar akan mendiseminasikan tentang budaya positif di sekolah. Jadi seperti yang disampaikan sama Ibu Carla Komala Dewi bahwa ini agenda kita Bapak Ibu. Nah, kesepakatannya diharapkan Bapak Ibu kalau tidak terkendala sinyal, silahkan Bapak Ibu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon kalau memang belum berbicara Bapak Ibu. Hadir seutuhnya, kemudian kita hargai waktu, dan silahkan tekan raise hand jika akan bertanya atau berpendapat Bapak Ibu. Nah, itu kesepakatan kita Bapak Ibu. Bagaimana, ada yang mau ditambahkan atau kita kurangi Bapak Ibu? Cukup Pak, cukup. Udah cukup Pak Ria. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi, mungkin untuk lebih menghangatkan suasana Bapak Ibu, kita ice breaking sebentar. Oke,
Ini bagi yang sering nonton TV, sering nonton sinetron, kayaknya ice breaking ini gampang nih. Nah, gampang. Jadi Bapak Ibu akan ditampilkan gambar. Nah, Bapak Ibu nanti raise hand kalau mengetahui siapa kira-kira artis atau aktor yang ditampilkan sesuai dengan clue dari gambar tersebut. Iya, Bapak Ibu. Jadi kalau nanti sudah tahu, silahkan Bapak Ibu raise hand saja. Saya mulai ya Bapak Ibu. Oke, itu ada gambar apa kira-kira? Ini penyanyi wanita Bapak Ibu. Silahkan Bu Tari. Ashanti. Ashanti. Gimana dengan Bu Deyu Desi? Ashanti. Oke, Ashanti. Dari mana Bu Dayu Desi tahu bahwa ini Ashanti? Iya, ini kan kartu as. Kemudian ini hantu punya diganti Y. Jadi as Shanti. Oke, berarti sama dengan jawabannya Bu Tari. Kayaknya Bu Tari juga punya pendapat yang sama. Kita coba cek. Oke. Ini wajahnya berarti mirip sama yang jawab-jawab berdua nih kayaknya nih. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, coba kita cek. Nah, ini kira-kira apa ya? Itu ada 3 buah gambar Bapak Ibu. Oke, namanya salah satunya sama dengan nama peserta di sini nih. Oke, Bu. Nah, ini Bu Dayu Desi kayaknya sering nonton sinetron, tahu jadinya ini artis-artis di Indonesia. Kita kasih kesempatan dulu Bu Santi, silakan Bu Santi. Rhoma Irama. Rhoma Irama. Bu Dayu Desi gimana? Iya, Rhoma Irama. Oke, Bu Santi, kenapa bisa Rhoma Irama, Bu Santi? Yang pertama itu adalah Colosseum di Roma, kemudian itu adalah Ari Lasso dibalik jadi Ira, kemudian Mah, G-nya hilang jadi Ma. Rhoma Irama. Oke, kayaknya ini penyanyi favoritnya Bu Santi nih kayaknya. Betul. Ah, terlalu. Begadang. Hafal semua Bu Santi. Dekat soalnya rumahnya ya yang di Jawa ya sama ini. Iya, tetangga sebelah. Oke, nanti mintain tanda tangan kalau pulang Bu Santi. Boleh. Oke. Terima kasih. Ya, jadi jawaban Sama-sama. Bu Dayu Desi sama Bu Santi bener. Nah, ini Rhoma Irama. Gimana yang lain nih? Kayaknya tidak senang nonton sinetron. Bu Rai gimana Bu Rai? Atau mungkin yang ketiga ini, nah, teman-teman yang lain tahu nih. Itu ada gambar apa? Itu kayaknya huruf K yang disilang. Ini artis wanita nih. Pak Pasak biasanya tahu nih, beliau penyanyi beliau. Nah, Pak Mustafa. Silakan Pak Mustafa. Saya coba Ayu Ting Ting, Pak. Ayu Ting Ting. Pak Ari gimana Pak Ari? Ayu Bel. Ayu Bel. Ayu Bel. Ayu Bel, Pak. Ada nama artis Ayu Bel ya Pak Ari ya? Kemarin pernah terkenal tahun 80-an, Pak. Waduh, saya belum lahir kayaknya tuh, Pak Ari. Oke, kita cek saja. Iya, ini bener nih. Idolanya Pak Mus nih. Kita sering ngomongin soalnya di sekolah. Idolanya Pak Mus ya, bener sekali. Siap, Ya Pak Mus ya. Oke, yang keempat Bapak Ibu masih banyak nih. Ini sekarang meningkat. Tadi yang sudah bisa jawab itu IQ-nya udah 200. Sekarang yang IQ-nya 210 bisa jawab yang ini. Oke, kira-kira apa ini Bapak Ibu? Ada 4 gambar. Gambar 1 paling pojok kiri atas, gambar 2 pojok kanan atas,
gambar 3 di bawah kiri, gambar 4 di bawah kanan. Oke. Ini mungkin agak sulit, Pak Idan sampai garuk-garuk kepala tuh. Kira-kira apa ya? Bu Tari, oke Bu Tari. Nika Ardila mungkin. Dika Ardila. Saya tampung dulu kok. Pak Mustafa. Saya coba Pak, Nicholas Saputra Pak. Ini. Kenapa Bu Tari? Pak Mustafa, kenapa Nicholas Gambar Saputra? pertama itu NIK, kemudian gambar kedua kelas, gambar ketiga sapu, dan gambar keempat putra, Nicholas Saputra. Oke. Coba Pak Mus buka videonya, kayaknya wajahnya mirip nih sama Pak Mus nih. Iya. Bener ya, Nicholas Saputra. Mungkin Bu Tari kurang lagi dikit. Nick-nya udah bener. Ya. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Ini paling gampang nih. Nah, yang bisa jawab ini IQ-nya 250. Pak Gede Pasek silahkan. Nah, Pak Gede Pasek. Idola remaja nih, Sule. Idola remaja Sule. Kayaknya jawabannya sama dengan Bu Santi. Oke, benar. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat bergabung Pak Gong Edi. Kita baru mulai nih, baru ice breaking Pak Gong Edi. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Materi hari ini jadi bertujuan supaya kita lebih memahami konsep budaya positif dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian, kita sebagai guru itu harus memahami peran guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, jadi ini tujuan daripada pengembasan hari ini Bapak Ibu. Ya. Ada beberapa topik yang kita bahas. Itu yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua motivasi. Kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, beberapa istilah saya yakin Bapak Ibu sudah tidak awam, Bapak Ibu pernah mendengarkan maupun membacanya. Oke. Nah, di sini dalam budaya positif Bapak Ibu disarankan untuk bisa melakukan suatu pendekatan kepada anak, namun masih menerapkan suatu disiplin. Jadi kita berupaya sebagai seorang guru mengajak siswa untuk selalu berdisiplin, namun dengan menggunakan motivasi dari dalam diri murid tersebut. Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ya, Bapak Ki Hajar Dewantara, itu Mas Menteri kita yang pertama di Republik Indonesia, itu mempunyai dasar bahwa kita sebagai guru itu harus melakukan praktek pembelajaran, pengajaran, dan pendidikan yang bersifat menuntun, kemudian berpihak pada murid, dan juga tidak melupakan budi pekerti. Bapak Ibu tentu tidak asing lagi dengan 3 semboyan dari Bapak Kahadi kita, yaitu Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Nah, di sini kita diharapkan agar selalu memberikan teladan kepada anak didik kita, kemudian kita memberikan semangat dan memberikan dorongan kepada anak didik kita. Nah, hal ini yang mungkin selalu terngiang-ngiang dalam diri kita sebagai seorang guru, bahwa di dalam suatu lembaga pendidikan, kita tidak selalu dituntut untuk memberikan informasi dari pengajaran, namun juga kita diminta untuk selalu memberikan pendidikan. Nah, salah satunya adalah pendidikan disiplin kepada murid kita, Bapak Ibu.
Nah, ini pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selama ini, kita mungkin hanya memberikan suatu informasi, memberikan ilmu kepada murid-murid kita. Namun kita melupakan bahwa murid itu hanya perlu tuntunan Bapak Ibu. Kita sesuaikan apa yang harus kita berikan sesuai dengan kodrat alam daripada murid tersebut. Tentu saja pergantian waktu dari tahun ke tahun, tentu zaman semakin berubah dan kita sebagai seorang guru harus bersikap dan bersifat adaptif terhadap perubahan tersebut. Nah, seperti sekarang di sekolah kita juga sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka, walaupun baru di kelas 10 Bapak Ibu. Bapak Ki Hajar Dewantara itu meminta kita untuk selalu menuntun murid, namun dalam kaitannya menuntun murid sesuai dengan kodrat murid itu sendiri. Kita diibaratkan sebagai seorang petani yang mengetahui bahwa murid ini adalah sebatang padi. Marilah kita berikan air, kita berikan pupuk, kemudian kita basmi hama-hama yang ada di sampingnya, dengan memperlakukan murid kita itu seperti yang memang sebuah padi. Nah, jangan memberikan pupuk yang berlebihan, tidak seperti kita memberikan pupuk seperti tanaman kelapa, atau mungkin tanaman mangga, durian. Nah, tentu perlakuannya akan berbeda. Nah, jadi paradigma belajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita memang diberikan suatu tanggung jawab untuk bisa menciptakan lingkungan positif di mana kita tidak berjalan sendiri Bapak Ibu, kita bisa berkolaborasi dengan warga sekolah yang lain. Saling bekerja sama dan selalu menginisiasi praktik-praktik baik untuk kita imbaskan kepada rekan-rekan kita yang lain. Nah, tujuan beliau ini sangat mulia dan sedang ditanamkan kepada calon-calon guru penggerak, Bapak Ibu. Bapak Ibu, selama ini kita terbiasa untuk mengontrol murid-murid kita. Kita terbiasa untuk menyuruh murid-murid kita, dan kita berasumsi bahwa murid-murid kita itu bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan sekarang, jadi kita akan mencoba untuk membayangkan Bapak Ibu sedang menggenggam sesuatu yang berharga dalam kepalan Bapak Ibu. Nah, kemudian ada saya di sampingnya yang ingin benda berharga dalam kepalan Bapak Ibu. Kira-kira, Bapak Ibu apakah membuka kepalan tangannya dan menyerahkan benda tersebut? Atau Bapak Ibu akan terus mengeraskan kepalan tangannya? Walaupun saya sudah membujuk, walaupun saya sudah merayu, apalagi saya sampai menghardik, mengintimidasi, memarahi Bapak Ibu. Oke, kira-kira apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat, apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangannya atau masih menutup? Oke, silakan Bapak Ibu bisa dituliskan di kolom chat, atau boleh raise hand, kemudian mengutarakan pendapatnya. Ya, saya beri waktu 2 menit untuk kegiatan ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sambil saja, karena ini sore, mungkin Bapak Ibu terbiasa ngopi, terbiasa ngeteh, atau Bapak Ibu terbiasa ngemil
silahkan ngemil saja atau minum saja, tidak apa-apa Bapak Ibu. Rileks saja, santai saja. Kalau makanannya banyak, nanti bisa disisakan, dibawa ke sekolah untuk besok, boleh. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Di sini sudah ada 2 jawaban, ada 3 nih. Ada Pak Ari Martana tetap menutup, Pak Idan tetap mempertahankan, Bu Ulan membuka. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu sedang menggenggam sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu. Saya tanya dulu kepada Pak Ari, silakan Pak Ari. Kenapa Pak Ari masih menutup tangannya? Silakan. Karena saya percaya Pak, apa yang saya genggam itu pasti sesuatu yang penting bagi saya. Oke, terima kasih karena itu sesuatu yang penting bagi Pak Ari. Pak Idan, silakan Pak Idan. Oke Pak, kenapa saya tetap pertahankan? Karena saya rasa itu adalah hal yang paling penting buat saya, makanya harus saya pertahankan, begitu Pak. Oke, kalau itu diambil berarti kehilangan sesuatu yang berharga. Ya, betul. Oke, Bu Ulan, silakan Bu Ulan. Kenapa Bu Ulan membuka tangannya? Baik, mungkin jawaban saya agak sedikit berbeda dengan Bapak yang di atas tadi. Kalau saya memilih terbuka, karena saya berpikir mungkin apa yang saya pegang ini bisa berguna bagi orang lain, Bapak. Jadi alangkah baiknya kalau saya juga berbagi, ya mungkin bisa kalau misalnya bisa dapat 50-50 sih nggak masalah, tapi kalau bisa untuk kebaikan orang lain ya apa salahnya, gitu Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ulan. Jadi ada 2 pendapat Bapak Ibu. Di sini ada yang membuka, ada yang menutup. Jadi Bu Ulan walaupun sesuatu yang berharga, namun kalau orang lain tersebut membutuhkan, dengan cara membujuk dan merayu terutama, Bu Ulan akan kasih. Tapi kalau dihardik, diintimidasi, dimarahi, saya yakin juga Bu Ulan pasti tidak akan memberikannya ya Bu Ulan ya. Iya Bapak. Oke. Kalau baik aja ya pasti saya kasih. Baik, Dirayu baik. dulu berarti. Nah, di sini berarti yang memegang peranan siapa ya Bapak Ibu? Apakah yang menghardik Bapak Ibu, yang merayu Bapak Ibu, atau diri Bapak Ibu sendiri? Saya rasa diri sendiri Pak. Jadi tergantung Bu Ulan mau ngasih atau tidak. Iya. Oke, yang lain bagaimana? Apakah setuju bahwa yang memegang peranan di sini adalah Bapak Ibu sendiri? Bapak Ibu yang memegang benda berharga tersebut. Oke. Gimana Bu Carla? Setuju? Setuju Bapak. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Berarti saya yang tadi sudah merayu, membujuk, apalagi sampai menghardik, apakah bisa saya mengontrol orang lain ya Bapak Ibu? Berarti orang lain punya kontrol atas dirinya sendiri. Nah, orang lain sama seperti kita berarti Bapak Ibu. Kita sebenarnya selalu berilusi bahwa kita yang bisa mengontrol murid. Namun murid itu sebenarnya punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Jadi murid itu punya kontrol terhadap dirinya sendiri Bapak Ibu. Nah, ini sama dengan yang disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya. Selama ini kita cenderung mempunyai pendapat bahwa kita mampu mengontrol murid-murid kita. Ayo silakan semuanya masuk. Seperti itu misalnya. Silakan duduk rapi. Mereka mau duduk rapi. Nah, tangan di atas meja. Mereka mau melakukannya. Kita merasa bahwa kita sudah mampu mengontrol murid tersebut, Bapak Ibu. Nah, itu adalah ilusi sebenarnya bagi kita.
Karena kemungkinan pada saat bukan kita yang di sana, mungkin murid tersebut ada guru B gitu masuk, mereka tidak mau melakukan hal yang sama. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita selalu memberikan penguatan positif dan merasa bahwa itu sangat efektif untuk membangkitkan motivasi murid-murid kita. Pada saat kita tidak kasih penguatan positif, murid kita menjadi tidak efektif nantinya. Nah, itu adalah ilusi kita, Bapak Ibu. Kemudian kita mungkin terbiasa untuk memberikan semangat kepada orang lain, itu dengan cara mengkritiknya. Membuat mereka merasa bersalah, kita berharap bahwa karakter mereka akan terkuatkan, dan kalau nanti menemukan masalah yang sama, mereka akan lebih kuat. Nah, ternyata itu hanya ilusi, Bapak Ibu. Tidak benar 100%, apalagi benar 20%, Bapak Ibu. Cenderung nanti kritik itu akan membuat mereka itu semakin down. Menghadapi masalah yang sama, mereka akan ketakutan. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita adalah guru, sebagai orang dewasa di lingkungan pendidikan kita, sedangkan murid itu bisa kita paksa, Bapak Ibu. Oke, ini adalah 4 ilusi yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Seperti yang saya ungkapkan tadi, Bapak Ibu, bahwa ilusi kontrol guru dapat mengontrol murid, ternyata murid itu mempunyai hak untuk memilih. Kadang pada saat kita bilang misalnya, kenapa sepatumu kok tidak putih gitu. Oh maaf Pak, sepatu saya hitam karena ada kejadian seperti ini. Saya lupa. Kita cenderung memarahi mereka. Karena mereka itu harus kita kontrol, harus memakai sepatu yang warnanya putih. Kemudian guru tidak dapat memaksakan kehendak pada murid. Guru juga tidak punya kontrol penuh terhadap murid, Bapak Ibu. Nah, jadi ini mungkin beberapa hal yang nanti akan kita diskusikan selanjutnya. Nah, kemudian semua bujukan itu juga merupakan salah satu bentuk kontrol, Bapak Ibu. Murid mempunyai hak untuk menolak bujukan tersebut. Oke. Sedangkan kritik itu tidak menguatkan karakter mereka, bahkan cenderung melemahkan karakter mereka. Nah, seperti yang saya ungkapkan tadi, murid itu cenderung nanti akan semakin down, tidak kuat karakternya kalau menghadapi masalah yang sama. Pada saat menemukan masalah, kita giring mereka supaya mereka yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Sehingga ke depannya mereka lebih fasih lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dengan kritik, murid itu mempunyai persepsi negatif akan dirinya. Kemudian cenderung mereka krisis identitas dan menjadi murid yang gagal ke depannya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini untuk orang dewasa, itu memaksakan kehendak hanya akan menciptakan permusuhan antara guru dan murid. Kita cenderung dibenci oleh murid. Namun kalau kita terlalu lembek, kita bahkan yang nanti dikontrol oleh muridnya. Nah, itulah masalahnya kita. Apa yang harus kita lakukan? Jadi akan saya sampaikan nanti pada materi berikutnya, Bapak Ibu. Oke. Jadi sekali lagi, kita punya ilusi untuk mengontrol murid. Kita melakukan kontrol supaya murid-murid itu bisa disiplin. Oke, nah bagaimana cara membuat murid disiplin seterusnya? Kalau memang ilusi kontrol kita terhadap murid seperti itu. Nah, apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Kalau memang kita tidak mempunyai kontrol terhadap mereka? Ataukah kepala sekolah? Atau orang tua atau murid itu sendiri? Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, yang bisa membuat murid disiplin itu siapa?
Apakah guru, kepala sekolah, orang tua murid, atau murid itu sendiri? Dan mengapa? Kalau Bapak Ibu sudah punya jawaban, bisa dikemukakan. Kira-kira siapa ya yang bisa mendisiplinkan murid? Oke, atau ya Pak Idan ini mau mengungkapkan pendapatnya, kita tahan dulu kalau gitu. Oh ya Pak Idan, silahkan, bolehlah Pak Idan dilanjutkan. Selamat sore. Iya, sore Pak Idan. Bapak ya lah, lagi ada anak-anak di rumah ini, jadi agak sedikit ini dah apa namanya, uniknya daring ya. Itu simponinya daring. Jadi kalau rumah kita dekat sama jalan raya lagi suara motor, nah itu simponi Pak Idan. Anak saya juga ada di sini. Nggak apa-apa. Silakan Pak Idan. Ya, barangkali saya mau sedikit menyampaikan pemikiran saya gitu ya. Awalnya saya merasa bahwa anak itu bisa disiplin karena ada aturan dari orang lain gitu ya. Tapi setelah melihat tadi pemaparan, malah saya pendapatnya jadi berubah gitu. Bahwa ternyata saya pikir yang membuat orang disiplin itu atau anak disiplin itu ya dari diri sendiri. Kalau dia ingin memposisikan diri sebagai anak atau sebagai orang yang disiplin atau menghargai waktu, misalnya, ya perlu jadi seorang yang disiplin. Kalau tidak ada keinginan itu ya susah berdisiplin. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Idan. Ya, nah, selamat datang Pak Gong Edi. Udah dari tadi kayaknya Pak Gong Edi nih. Ini Pak Gong Edi guru BK tentu mempunyai pendapat juga nih. Ya, gimana Pak Gong Edi? Terima kasih Pak Komang. Bisa terdengar suaranya? Oh, merdu sekali Pak Gong, silahkan dilanjutkan. Ya, oke, terima kasih Pak Komang. Jadi kalau menurut saya tergantung sekarang kondisinya. Tapi kalau untuk disiplin, sebenarnya di organisasi pertama dia itu kan di keluarga Pak Komang. Jadi tentu orang tua yang sangat berperan penting karena kan proses disiplin itu istilahnya peniruan. Ya, jadi kalau mereka tidak dibentuk percuma juga seperti itu. Jadi harus ada role model dari seseorang yang terdekat dari mereka untuk menanamkan budaya disiplin itu. Karena kalau sudah dari kecil ditanamkan disiplin, otomatis nanti akan muncul insight sendiri untuk disiplin tersebut, Pak Komang. Begitu kalau menurut saya. Terima kasih. Jadi lebih ke orang tua kalau menurut saya. Iya, terima kasih Pak Gong Edi. Jadi disiplin itu menurut Pak Gong Edi harus kita tanamkan sejak dini Pak Gong Edi ya. Melalui bagaimana perilaku orang tua terhadap anaknya di rumah. Ya, namun mungkin, saya mulai dari Pak Gong Edi dulu. Kadang seorang anak itu kalau sudah di luar dari keluarganya, apalagi sudah besar, kadang disiplinnya hilang. Mungkin apakah pengaruh lingkungan, atau memang dari dirinya sendiri memang tidak disiplin tapi pura-pura disiplin sama orang tuanya. Atau mungkin nyambung ke Pak Idan, kita sering melihat murid-murid yang terlambat. Walaupun sudah ada aturannya, sudah kita tegur, sudah kita hukum, beberapa kali teguran, hukuman, tetapi ternyata murid itu masih terlambat. Jadi memang dalam dirinya murid itu tidak menunjukkan niat untuk disiplin. Apakah peraturan kita salah? Apakah perlakuan kita terhadap murid kita salah? Sehingga mereka tidak mau muncul disiplin dari dirinya sendiri. Oke, terima kasih pendapatnya Pak Idan, Pak Gong Edi. Jadi kita coba cari jawabannya ke depan. Nah, sebelum kita menjawab yang tadi, disiplin itu merupakan niat seseorang itu menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai.
Namun dalam budaya kita disiplin itu cenderung berubah. Jadi kita memperlakukan seseorang agar mereka patuh. Nah, seperti itu biasanya disiplin kita. Kita memperlakukan murid agar mereka patuh, kita sudah melakukan disiplin. Cenderung murid kita itu merasa tidak nyaman. Nah, itulah mungkin perbedaannya makna disiplin di awal dengan apa yang terjadi pada budaya kita. Kalau Bapak KHD kita, Bapak Ki Hajar Dewantara itu, disiplin itu berarti tidak hanya terlepas dari perintah, namun cakap dalam memerintah diri sendiri. Cenderung, kalau kita bisa memerintah diri kita sendiri untuk tidak terlambat, untuk mengumpulkan tugas tepat waktu, nah itulah disiplin yang ada dalam murid kita. Disiplin diri itu dapat membuat orang menggali potensinya menuju kepada satu tujuan, sesuatu yang dihargai dan dimaknai. Jadi sebenarnya makna disiplin ini adalah cenderung pada diri kita sendiri. Jadi bukan perlakuan seorang guru yang melakukan perlakuan kepada muridnya dan muridnya itu patuh kepada gurunya. Nah, sebenarnya bukan itu makna disiplin yang sebenarnya. Cuma bergeser dengan budaya kita saat ini. Disiplin itu harus ada dalam diri kita sendiri. Harus ada dalam diri murid-murid kita. Berarti murid-murid kita itu harus mempunyai nilai-nilai kebajikan. Yaitu nilai-nilai yang mereka yakini, yang benar, dan bisa membuat mereka itu menuju ke suatu tujuan yang berharga. Oke, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu ada banyak. Nah, ada 6 lembaga yang mengatakan tentang nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Nah, namun di sini yang lebih kita ambil itu adalah nilai kebajikan dari kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, muara daripada kurikulum Merdeka yang sedang kita lakukan melalui kegiatan kurikuler dan kokurikuler, nah itu dengan proyek yang sedang kita laksanakan, itu muaranya supaya murid-murid kita itu mempunyai karakter profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Yaitu beriman, bertakwa, mandiri, benaran kritis, berkebinekaan, bergotong royong, dan kreatif. Nah, hal ini tentu tidak asing lagi bagi Bapak Ibu. Nah, di dalam proyek itu sebenarnya banyak nilai kebajikan yang kita tanamkan. Seperti peduli, berani, kemudian kreatif, semangat, berprinsip. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan tumbuh dalam diri murid-murid kita. Jadi, kalau murid-murid kita sudah tertanam nilai-nilai kebajikannya, berarti itulah makna disiplin yang akan mereka terapkan. Kalau mereka misalnya terlambat ke sekolah, oh berarti mereka belum mempunyai nilai-nilai kebajikan, yaitu tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, kalau mereka misalnya mengganggu temannya, sehingga kita harus melakukan suatu perlakuan kepada murid tersebut, oh berarti murid kita itu belum menanamkan nilai toleransi pada dirinya. Nah, disinilah peran kita Bapak Ibu untuk menggugah nilai-nilai kebajikan dalam murid kita. Nah, Bapak Ibu harus percaya bahwa semua murid-murid kita itu pasti mempunyai nilai-nilai kebajikan dalam diri mereka, Bapak Ibu. Ya, jadi mereka pasti punya nilai-nilai kebajikan. Pernah ada suatu informasi yang menyatakan bahwa karakter murid kita itu seperti gunung es. Mungkin kelakuan mereka yang saat ini
itu hanya 1/8 dari apa yang ada di dalam diri mereka. Percayalah Bapak Ibu bahwa murid-murid kita itu mempunyai banyak nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus selalu berkomitmen dan pembiasaan kepada murid-murid kita. Apakah dengan menghukum atau melakukan kegiatan yang lain? Oke, itulah yang akan kita bahas selanjutnya Bapak Ibu. Bagaimana cara kita untuk selalu menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam murid-murid kita. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Ya. Sama seperti ini, apa motivasi kita datang ke sekolah tepat waktu? Oke, saya percepat aja Bapak Ibu. Jadi motivasi kita itu kan ada 3, ada 2. Ada internal, ada eksternal. Kalau tadi, saya datang tepat waktu, biar TPP-nya tidak dikurangi. Nah, itu sudah motivasinya eksternal. Saya datang tepat waktu karena nanti kalau lewat 7:30 saya ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau Bapak Kepala Sekolahnya ngechat di grup, wah saya tidak masuk hari ini karena ada kegiatan gitu. Guru-guru berlomba datangnya siang. Nah, itu kan motivasinya berarti bukan dari dalam diri Bapak Ibu. Kita diharapkan mempunyai motivasi internal. Kenapa ya saya harus datang tepat waktu? Karena saya menghargai diri sendiri, dan kalau saya datang tepat waktu, saya bisa melakukan berbagai hal nanti di sekolah. Oke, jadi diharapkan Bapak Ibu, murid-murid kita juga harus mempunyai motivasi internal dalam dirinya. Kita harus bisa membangkitkan nilai-nilai kebajikan dalam diri murid-murid kita Bapak Ibu. Nah, ada kata hukuman, konsekuensi, restitusi. Apakah Bapak Ibu sudah sering memahami tentang restitusi Bapak Ibu? Selama ini mungkin kita terbiasa memberikan perlakuan kepada murid untuk murid disiplin. Mereka datang terlambat, kita kasih perlakuan. Mereka telat mengumpulkan tugas, kita kasih juga perlakuan Bapak Ibu. Oke. Kalau Bapak Ibu melakukan perlakuan kepada murid kita yang tidak ada kaitannya dengan kesalahan mereka, itu adalah hukuman Bapak Ibu. Nah, misalnya mereka itu datang terlambat, kita suruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, 3 kali. Nah, itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Kemudian mereka terlambat datang waktu kita mengajar di kelas, kemudian kita hukum mereka dengan berdiri. Nah, itu sudah jelas-jelas itu merupakan hukuman. Tapi kalau Bapak Ibu memberikan perlakuan dengan mereka mencatat apa yang sudah kita ajarkan, jadi mereka datang terlambat, kita sudah mengajar, nah mereka itu kita sudah mencatat apa materi yang sudah kita ajarkan 15 menit atau 30 menit yang lalu. Kalau itu namanya konsekuensi Bapak Ibu. Nah, terus kalau restitusi itu adalah proses yang kita lakukan untuk membangkitkan nilai-nilai kebajikan dalam diri murid kita melalui motivasi intrinsiknya. Oke, biar lebih jelas Bapak Ibu bisa menonton video ini. Dina, kamu tahu salah apa? Iya Bu, maaf, tapi saya ketinggalan. Ketinggalan terus. Lain kali dibawa topinya, supaya kamu gak kepanasan. Sudah sana, berdiri di lapangan. Hormat di bawah tiang bendera selama 15 menit. Oke Bapak Ibu, kira-kira apa yang dilakukan gurunya itu apakah pantas atau tidak? Berguna nggak bagi si Rina yang dikasih hukuman Bapak Ibu? Oke,
Nah, di sini di chat sudah ada. Jadi itu kurang pantas karena ibu guru melakukan hukuman kepada si Rina. Tidak ada kaitannya dengan si Rina lupa menggunakan topi tetapi disuruh berdiri di bawah tiang bendera. Oke, Bapak Ibu. Kalau kita melakukan hal tersebut, nanti bukannya kita mengharapkan bahwa Rina itu mengerti akan kesalahannya, namun itu membuat Rina semakin down, nah, semakin psikisnya semakin terguncang, dia merasa, wah aku salah, ini hukuman buat aku. Nah, ini tidak relevan Bapak Ibu. Jadi usahakan kita melakukan suatu perlakuan kepada murid dengan kesalahannya itu yang berarti, atau dalam hal ini kita sebut dengan konsekuensi Bapak Ibu. Oke, hukuman itu hanya bisa menghindari rasa sakit, namun tidak membuat mereka berubah. Ya, tidak muncul motivasi intrinsiknya Bapak Ibu. Nah, kadang juga penghargaan yang kita lakukan itu bahkan menghukum mereka. Karena mungkin pada saat kita kasih penghargaan, mereka mau aktif dalam kelas. Namun saat kita hentikan penghargaannya, mereka tidak mau lagi aktif dalam kelas. Nah, itu pengaruhnya. Kemudian penghargaan itu akan menghukum Bapak Ibu. Penghargaan itu tidak efektif dan merusak hubungan antara kita sebagai guru dan juga murid kita. Mereka cenderung kalau melakukan sesuatu itu ada penghargaan. Kalau tidak ada, tidak. Nah, di sana kesulitannya Bapak Ibu. Ya. Ini saya lewati aja Bapak Ibu. Pertanyaan sekarang, lalu bagaimana caranya murid dapat disiplin dalam jangka panjang Bapak Ibu? Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Kita harus lakukan konsekuensi. Jadi seperti tadi, kalau mereka terlambat masuk ke dalam kelas, ya minta mereka untuk mencatat apa yang kita berikan sebelumnya. Jangan suruh mereka berdiri di depan kelas, kita hukum, jadi mereka sebagai bahan tertawaan bagi teman-temannya yang ada di kelas tersebut, sehingga psikis dari anak itu akan terganggu. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah perbedaan antara hukuman sama konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu ditentukan sepihak oleh guru, kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Nah, baik Bapak Ibu. Di sini ada beberapa tindakan guru. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air, memindahkan murid menggunakan sepatu seharian, dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir untuk pelajaran PIGOK. Oke, Bapak Ibu, silakan dicermati yang ini. Kemudian kita coba jawab sama-sama. Kira-kira yang pertama itu hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu? Nah, yang pertama. Hukuman. Hukuman ya. Oke, Bu Tari, Pak Gongedi, Pak Idan. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Oke, membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi. Ya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket pada PJOK. Konsekuensi. Ya, padahal itu sama ya, yang di atas sama yang di bawah. Sama-sama lari mengelilingi lapangan basket. Cuma kalau hukuman itu tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh murid.
Sedangkan untuk yang lari pada pelajaran PJOK, nah itu masih ada kaitannya. Karena pelajaran PJOK itu kan pelajaran kesehatan, kemudian pelajaran olahraga. Jadi murid tersebut karena terlambat ya disuruh dia pemanasan dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah mampu membedakan hukuman sama konsekuensi. Nah, sekarang untuk bisa melakukan konsekuensi Bapak Ibu harus membuat dulu keyakinan antara kita sama murid kita. Nah, jadi kita harapkan Bapak Ibu mempunyai kesepakatan yang kita sebut dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu akan menggali nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri peserta didik kita, dalam diri murid kita. Mungkin tidak jauh berbeda dengan kesepakatan kelas yang pernah Bapak Ibu dengar. Ya, cuma keyakinan kelas ini cenderung lebih menggali nilai-nilai kebajikan dalam diri peserta didik. Kalau misalnya, nah ini beberapa contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Oke. Kalau selama ini misalnya dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini semua paham bahwa kita tidak boleh mengganggu orang lain. Namun alangkah baiknya kalau kita menanamkan nilai kebajikan yang lebih positif. Biasanya konotasi yang negatif atau kata negatif lebih gampang ditiru. Dilarang mengganggu gitu. Oh, berarti cenderung dia akan mencoba untuk mengganggu temannya. Tapi kalau kita ganti dengan menghormati orang lain, nah, mungkin mereka akan terbiasa menghormati teman-temannya. Hadir di sekolah tepat waktu, ya, menghormati orang lain dan berkomitmen kepada diri sendiri. Karena itu adalah salah satu nilai kebajikan tanggung jawab dari murid-murid kita. Dilarang menggunakan narkoba, kita bisa ganti dengan jagalah kesehatan diri. Oke, nah dan seterusnya Bapak Ibu. Karena selama ini kalau kita menghadirkan kata-kata yang negatif cenderung lebih ditiru sama anak-anak kita. Jadi usahakanlah kita menanamkan nilai-nilai kebajikan yang positif sehingga mampu diterapkan oleh anak didik kita. Oke Bapak Ibu, nah ini beberapa contoh keyakinan kelas. Nah, jadi kami yakin bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang. Selalu bersikap positif. Percaya dan menghormati orang lain. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi kalau mereka tidak mengumpulkan tugas, berarti mereka sudah tidak meyakini dengan keyakinan kelas berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, kalau mereka sudah tidak melakukan keyakinan kelas, kita lakukan konsekuensi Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Nah ini beberapa contoh keyakinan kelas sama seperti tadi. Saya diingatkan oleh Ibu moderator biar kita lebih mempercepat Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, kadang murid kita yang sedang melakukan kesalahan itu sebenarnya hanya perlu pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kadang murid kita itu misalnya mengambil barang temannya gitu. Kemudian membuli temannya. Nah, karena mereka itu merasa berkuasa terhadap temannya. Mereka memerlukan kebutuhan penguasaan Bapak Ibu. Nah, jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu ada rasa kasih sayang, ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan, ada bertahan hidup. Nah, mungkin pada saat kita ngajar, mereka itu cenderung tidur, gitu. Karena mereka kurang meminati proses pembelajarannya. Oh, ada sesuatu yang salah dalam proses pembelajaran kita. Berarti ada kebutuhan dasar mereka yang kita tidak penuhi, yaitu kesenangan. Oh, coba kita aplikasikan dengan games, sehingga mereka antusias. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak selalu kalau mereka sedang tidak mood, tidak memperhatikan kita, langsung kita lakukan
suatu konsekuensi, apalagi hukuman Bapak Ibu. Jadi kita harus memahami bahwa murid-murid kita itu memerlukan 5 kebutuhan dasarnya. Di sini saya akan mencoba menampilkan Bapak Ibu 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, jadi di sini biar kita bisa membedakan manakah posisi kontrol yang harus kita lakukan nanti sehari-hari di lingkungan pendidikan kita Bapak Ibu. Nah, ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Untuk lebih jelas Bapak Ibu, saya akan tampilkan video. Silakan disimak baik-baik videonya. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Nah, itu ada video pendek tentang 5 posisi kontrol yang sudah mungkin kita laksanakan. Ya, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajerial? Ya, kasihan sekali sih Naren ya. Beberapa kali dipanggil dia. Oke, dia sudah terlambat 5 kali. Bu Dayu Desi, silahkan. Ya, terima kasih. Jadi untuk setelah menonton video yang tadi, kalau secara pribadi saya mungkin untuk posisi yang paling akhir itu bisa dikatakan belum pernah. Karena kalau sehari-hari yang dihadapi di lapangan kan pasti kesannya kita seperti ya dia perhalus sedikit ya, memberikan sanksi, tidak menghukum. Jadi kalau sebagai teman, kalau anak itu baru pertama kali melakukan hal-hal yang di luar rule, itu mungkin masih bisa kita berbicara seperti teman. Tapi kalau untuk posisi manajer, saya rasa masih belum ya, sampai saat ini sedang berusaha mungkin. Nanti mungkin setelah ini akan belajar untuk bisa seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dayu Desi. Jadi posisinya masih sebagai teman gitu ya. Sedang belajar ke pemantau, ke manajerial. Silakan Bu Santi Widya, silakan. Terima kasih Pak Wisya atas waktunya. Dari kelima posisi kontrol itu, saya mencoba telah mempraktekkan atau pernah berada dalam 4 posisi sebagai penghukum, sering
Sebagai teman pernah, jujur nih ke Pak Komang. Iya, Kemudian iya. sebagai pemantau, karena yang menjadi wali berarti saya kan punya data berapa kali dia terlambat, berapa kali dia tidak masuk sekolah, pernah. Cuma sebagai posisi manajer saya belum. Mengenai restitusi hampir. Hanya saja kalau di restitusi kan kita mengajak siswa untuk menganalisis kesalahan, tapi yang saya laksanakan sih sebelum saya mengenal segitiga restitusi ini, saya lebih jawaban itu berasal dari saya. Jadi saya tidak mengajak anak itu untuk mencari solusi. Jadi saya lebih ke Anda tahu kalau Anda salah, kenapa Anda lakukan? Seharusnya Anda begini, begini, begini. Jadi semua jawaban dari saya. Saya tidak mengajak anak untuk mengvalidasi atau mungkin mencari solusi dari kesalahannya. Ngeten Pak Komang, terima kasih. Terima kasih Bu Santi. Ya, memang kalau dari Bu Santi dan Bu Desi dan juga teman-teman sekalian, posisi yang paling ideal itu berarti di posisi nomor 5 ya. Nah, jadi manajerial. Ya. Oke, nah jadi dimanapun posisi kita saat ini Bapak Ibu, alangkah baiknya kalau kita bisa melangkah lebih jauh menjadi posisi manajerial setiap kesalahan murid-murid kita. Memang itu sulit, namun tidak salahnya kita mencobanya Bapak Ibu. Ya. Seperti yang sudah dilakukan sama rekan-rekan kita, nah ada Pak Gungedi, itu, Pak Mus, Pak Idan, setiap GDS sudah sering dilakukan yang itu. Ya, oke Bapak Ibu. Nah ini tidak perlu saya jelaskan lagi Bapak Ibu, sudah sangat gamblang diselesaikan, ditampilkan dalam video tersebut. Agar kita bisa mencapai posisi manajerial, kita harus melakukan suatu restitusi Bapak Ibu. Nah, restitusi itu berarti kita mencoba menggali kenapa murid tersebut melakukan suatu kesalahan. Kemudian kita mencoba membangun nilai kebajikan dalam diri murid tersebut. Di sini seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita harus memang membuat keyakinan kelas. Bahkan keyakinan kelas bisa kita gabung menjadi keyakinan sekolah. Nah, pada saat murid tidak melakukan keyakinan tersebut, maka kita harus lakukan restitusi. Ciri restitusi tersebut Bapak Ibu, jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Seperti tadi, si Naren itu diberikan tawaran. Nah, apa yang harus dia lakukan karena dia terlambat. Kemudian kita tuntun. Kemudian kita carikan solusi. Oh, setel alarm. Selain setel alarm, dibangunkan oleh KMA. Selain itu dibangunkan lagi oleh ibunya. Jadi kita mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi si Naren itu tidak dihukum, namun diminta untuk introspeksi diri, menggali nilai-nilai kebajikannya. Nah, diharapkan besoknya Naren itu kan tidak terlambat lagi. Kalau terlambat bagaimana? Kita berikan lagi restitusi Bapak Ibu. Ya, kita gali dulu masalahnya kenapa. Apakah mungkin ban sepeda motornya pecah atau yang gimana. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bagaimana kita memotivasi murid-murid kita itu dengan cara komitmen dan pembiasaan yang kita lakukan kepada mereka. Nah, hanya itu yang bisa kita lakukan. Hanya itu tuntunan yang bisa kita berikan Bapak Ibu. Jadi selalu berkomitmen dan terbiasa untuk melakukan restitusi terhadap masalah anak didik kita. Nah, dalam segitiga restitusi, jadi kita tidak selalu menghardik mereka, menghukum mereka, namun kita tanyakan dulu, kita stabilkan dulu identitasnya, kenapa dia terlambat, seperti itu.
kemudian kita validasi kebutuhannya, kita tanyakan keyakinannya. Nah, seperti oke. Nah, di sini ada penerapan Bagaimana ini segitiga bisa restitusi, terjadi? Bapak Ibu. Saya menendang. Oke, Bapak Ibu sekarang bisa memperhatikan di sini ada penerapan segitiga restitusi. Bagaimana seorang guru tersebut bisa menggali nilai-nilai kebajikan dalam diri muridnya yang melakukan kesalahan. Oke, Bapak Ibu silakan disimak. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menendang bola ke atas, Pak. Kenapa kamu main bola di kelas, Aldi? Saya bosan, Pak. Tapi sekarang langit-langitnya jadi bolong dan rusak. Baik, Bapak mengerti kalau kamu bosan. Tetapi atapnya jadi bolong begini. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini semua? Gini saja, Aldi. Coba kamu pikirkan apa solusinya. Bapak bisa kasih kamu waktu sampai jam pelajaran Bapak selesai. Ya, setelah itu kasih tahu Bapak apapun rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Maaf, Pak. Sepertinya saya harus menambal dengan menggunakan triplek. Tapi saya takut bilang ke orang tua, Pak. Saya juga tidak punya uangnya dan tidak tahu caranya. Baik, terima kasih atas idenya, Aldi. Begini saja, Bapak bisa bantu kamu bicara dengan orang tua kamu untuk menceritakan masalah ini dan juga untuk masalah uang. Lalu kamu bisa ke Mang Acim untuk meminta tolong membantu memperbaiki atap kelas. Apakah itu membantu? Ya, Pak. Terima kasih. Ini salah satu contoh restitusi. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, itu adalah salah satu contoh restitusi yang bisa kita lakukan pada saat murid membutuhkan kesenangan di dalam kelas. Dia tadi bosan karena memang tidak ada guru yang mengajar. Jadi kita tidak perlu langsung menghukumnya, tapi kita panggil dia, kita biarkan murid tersebut berpikir untuk mencari solusi. Sehingga dalam diri murid tersebut akan tumbuh nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, Bapak Ibu. Oke. Jadi di sini penting untuk menegakkan disiplin, Bapak Ibu. Kita harus selalu mengaitkan dengan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, dan juga kita harus paham bahwa murid itu perlu 5 kebutuhan dasarnya. Ya, jadi mungkin tidak terpenuhi kebebasannya, tidak terpenuhi kesenangannya, sehingga mereka melakukan hal-hal yang melanggar daripada keyakinan kelasnya. Dengan melakukan restitusi, maka kita menanamkan rasa percaya, memberikan ruang diskusi dan refleksi bagi murid kita. Mereka bisa menemukan solusinya sendiri dari masalah yang mereka hadapi. Ya, kita memberikan pendapat, kemudian kita memperbaiki masalah tersebut. Kita tinggal menuntun saja Bapak Ibu. Kita tinggal mengarahkan saja Bapak Ibu. Oke. Ya, terima kasih. Itu sedikit paparan bagaimana kita harus menegakkan disiplin. Bagaimana kita harus menegakkan disiplin dengan menggali nilai kebajikannya, kemudian membuat keyakinan kelas sehingga kita bisa melakukan suatu konsekuensi. Namun dalam prosesnya lakukanlah restitusi Bapak Ibu, supaya murid-murid kita mau tergugah dalam dirinya, muncul motivasi intrinsiknya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Carla selaku moderator. Baiklah, demikian tadi pemaparan dari Bapak Komang tentang budaya positif di sekolah. Sangat luar biasa sekali. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu peserta webinar yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menekan tombol raise hand.
Baik, sudah ada Bapak dari Ibu Dayu Desi. Langsung saja silakan Ibu Dayu Desi. Selamat sore. Bapak Wisya, itu pemaparannya sangat menarik sekali ya. Selamat sore, Bu Dayu. Tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, karena kan sebelumnya mungkin entah saya atau mungkin beberapa orang yang ada di mindset kita adalah menegakkan kedisiplinan akan identik dengan sanksi atau hukuman lah di sini. Tapi ternyata setelah hari ini kita tahu bahwa sebenarnya hukuman itu tidak memberikan efek jera terhadap siswa atau peserta didik. Makanya kita diarahkan untuk menerapkan yang namanya konsekuensi, ya, atau bahkan kita harus mampu melakukan restitusi dalam keseharian kita terhadap siswa. Nah, mungkin ini hal yang baru ataupun karena sudah terbiasa dengan yang namanya sanksi dan hukuman, agak susah ya menerapkan itu. Dan yang ingin saya sampaikan di sini, adakah kiat-kiat khusus ya, kiat-kiat khusus dan bagi saya tentunya dan juga bisa bermanfaat juga bagi yang lain, agar kita mampu mengurangi yang namanya hukuman dan lebih menerapkan restitusi jika peserta didik kita melakukan suatu tindakan yang di luar kedisiplinan atau kesalahan. Adakah kiat-kiat khususnya, Bapak, yang bisa di-share di sini? Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Dayu Desi. Untuk Bapak Komang, bisa langsung ditanggapi atau saya perlu ulang lagi pertanyaannya, Bapak? Oke, sudah jelas pertanyaannya, Bu Carla. Saya tanggapi langsung. Ya, silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Dayu Desi. Jadi untuk kiat khususnya, sebenarnya kan kita itu beragam. Kita punya karakter sendiri. Murid selain mempunyai karakter sendiri, guru juga pasti mempunyai karakter sendiri. Kita harus yakini itu. Kadang ada guru yang karakternya keras. Ada guru yang karakternya lembut, sehingga guru tersebut mungkin posisinya ya cenderung sebagai teman karena karakternya lembut. Kemudian guru yang keras itu cenderung dia menjadinya posisinya penghukum. Nah, untuk kiatnya sendiri memang yang pertama itu kita harus mampu memahami apa sih kesalahan yang dibuat oleh murid. Nah, yang karakternya keras ya tentu saja memang dia harus menurunkan egonya. Ya kebiasaan kan orang yang karakternya keras itu langsung menghukum seperti itu. Jadi memang kita harus mampu melakukan restitusi. Kita harus mampu melakukan restitusi, yaitu dengan cara bahwa kita sadar kita juga melakukan kesalahan. Kita juga orang yang bisa melakukan kesalahan. Sehingga setiap murid melakukan kesalahan, kita harus tanya dulu, kenapa sih dia bisa melakukan kesalahan tersebut. Nah, setelah itu baru kemudian kita gali nilai-nilai kebajikannya. Memang ini perlu proses, Bu Dayu Desi. Namun kuncinya seperti yang saya bilang tadi ada dua. Kita harus melakukan pembiasaan dan berkomitmen untuk melakukan ini. Misalnya kalau si anak tersebut ternyata pada saat kita lakukan restitusi dia tidak berubah, apa yang kita lakukan? Ya kita harus membiasakan proses ini. Lakukan lagi restitusi. Tidak berubah lagi, lakukan restitusi. Cuma itu sarannya bahwa komitmen dan pembiasaan pasti bisa mengubah dan menggugah nilai-nilai kebajikan murid. Yakinlah Bu Dayu Desi bahwa murid itu mempunyai nilai-nilai kebajikan yang mungkin tidak kita lihat, yang mungkin belum keluar dalam diri murid tersebut. Seperti itu Bu Dayu Desi. Terima kasih pertanyaannya. Baik, bagaimana Ibu Dayu Desi? Tentunya akan mencoba start dari Senin ya. Iya, terima kasih. Secepat mungkin Bu Dayu Desi. Secepat mungkin ya. Oke, terima kasih. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, tidak terasa waktu webinar kita sudah 1,5 jam. Jadi pertanyaan mohon maaf sekali kami batasi hanya satu saja nggih.
Jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan, mungkin bisa nanti disampaikan langsung melalui WA-nya Bapak Komang. Baik Bapak Komang, mungkin bisa dilanjutkan ke kegiatan kita terakhir, yaitu kegiatan refleksi. Ya. Baik, terima kasih Bu Carla. Jadi karena memang waktu kita terbatas Bapak Ibu, kita masih punya waktu lagi 5 menit. Mungkin untuk refleksi ini, apa yang Bapak Ibu sudah peroleh berdasarkan pemaparan saya tadi, bisa Bapak Ibu refleksikan secara lisan. Kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah memperoleh informasi yang sudah saya berikan tadi. Kemudian, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang terakhir, peran atau posisi kontrol yang seperti apakah yang akan Bapak Ibu terapkan di sekolah? Oke, Bapak Ibu. Jadi setelah mendengarkan pemaparan tadi, silakan Bapak Ibu mungkin bisa merefleksikan. Pak Idan, Bu Rai, Bu Tari, Pak Ari, dan yang Baik, lainnya. Bapak Idan sudah. Oh iya, Pak Idan. Silakan Pak Idan. Baik, terima kasih Pak Wise atas waktunya dan juga atas ilmu yang baru buat saya, terus terang saja. Jadi yang pertama, hal yang baru yang mengubah paradigma saya adalah terkait tadi kedisiplinan ya. Jadi saya awalnya memikirkan bahwa anak bisa disiplin itu dengan peraturan yang ketat dan pelaksanaannya yang ketat, termasuk hukuman dari sekolah misalkan ya, sehingga anak itu bisa berdisiplin. Ternyata bukan itu. Yang membuat dia disiplin adalah dari diri dia sendiri ya. Kalau dia ada keinginan untuk berdisiplin, maka dia akan berdisiplin dan berkomitmen. Kemudian bagaimana perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Ya tentu saja ada hal yang baru buat saya, dan memang ini harus apa ya namanya itu dipahamkan pada diri sendiri bahwa apa yang telah saya anut, paham yang sebelumnya itu ya, bahwa kedisiplinan itu identik dengan dari pihak ekstrinsik gitu ya, bukan dari intrinsik. Ternyata memang yang lebih berperan adalah dari pihak intrinsiknya sendiri, dari dalam diri anak itu, bukan dari luar, baik itu dari guru, orang tua maupun dari pihak sekolah. Kemudian yang ketiga, saya mungkin selama ini ya ada beberapa tingkatan ya. Yang pertama sebagai penghukum, iya juga pernah gitu ya. Kemudian sebagai pembuat masalah, maksudnya anak itu merasa bersalah juga pernah, menjadi kawan juga pernah, tapi banyak sisi negatifnya ternyata ya. Ada hal seperti kita menjadi kawan gitu ya. Anak memang bagus gitu ya kita jadi kawan, kadang-kadang anak juga tidak bisa menempatkan posisi dia gitu. Akhirnya dia ngelunjak gitu kan, karena merasa oh ini kawan saya gitu. Padahal saat di sekolah itu tidak seperti itu, tetap ada batasan bahwa dia seorang peserta didik dan kita pendidik gitu. Dan ya saya berusaha untuk sampai tahap yang terakhir, yaitu manajer, dan itu sepertinya sesuatu yang sangat sulit sekali gitu, tapi saya akan berusaha. Terima kasih ilmunya Pak Wise untuk pada sore ini. Iya, terima kasih Pak Idan. Oke, gimana Bu Carla? Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru, guru hebat. Saya hentikan berbagi. Jadi mudah-mudahan semua yang hadir di sini, saya yakin refleksinya sama dengan Pak Idan ya. Oke, saya hentikan berbagi dulu Bapak Ibu. Di akhir sesi, mungkin Bapak Ibu bisa buka videonya. Videonya aja dibuka, jangan yang lain Bapak Ibu. Oke. Ya, terima kasih. Silahkan.
Sesi foto bersama ya. Ya, jadi langsung saja berarti sudah ditutup sama Pak Komang terakhir ya. Jadi saya langsung sebelum meninggalkan ruangan, jadi Bapak Ibu mohon menyalakan kamera, kemudian kita sesi foto bersama ya. 1, 2, 3. Mohon menunggu sebentar. Pak Ari udah enggak sabar salam nanjak katanya itu. Iya. Salam nanjak. Tangan kanan Pak Ari. Ya, salam nanjak. Ya, 1, 2, 3. Ya, mohon menunggu sebentar, lagi satu yang gaya bebas belum ya. Kayak Pak Idan tadi, cool Pak Idan. Oke, yang gaya bebas sekarang. 1, 2, 3. Kasmaran belajar, Pak. Lope-lope Pak Ari. Iya. Terima kasih teman-teman. Ya, udah meluangkan waktunya 1,5 jam di sini. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas, melanjutkan aktivitasnya Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bu Ulan, Bu Dayu Desi, Bu Sukarni, Bu Santi. Terima kasih Pak Wisya.